Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kerajaan Islam di Sumatera. Sebelum saya menjelaskan, bolehkah saya memperkenalkan diri? Saya kira boleh lah ya. Perkenalkan, nama saya Rani Anggriani. Saya dari Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan dari kelas B reguler 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang video pembelajaran. Sebelum saya menjelaskan, di sini saya akan menampilkan beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera. Yang pertama yaitu Kerajaan Perlak, kedua Kerajaan Samudra Pasai, ketiga Kerajaan Aceh Darussalam, keempat Kerajaan Islam di Riau, dan kelima Kerajaan Jambi. Kita masuk yang pertama yaitu Kerajaan Perlak. Pertama yaitu saya ingin menjelaskan tentang Kerajaan Perlak, di mana letak Kerajaan Perlak ini berada di Aceh Timur, Nanggro Aceh Darussalam, yaitu wilayah yang berada di pesisir timur ataupun sebelah utara Pulau Sumatera. Bahwasanya Kerajaan Perlak ini berdiri pada tahun 840 Masehi, di mana Kerajaan Perlak ini tidak kalah terkenal dengan kerajaan-kerajaan lain seperti Kerajaan Samudra Pasai. Tetapi kerajaan ini dikenal berkat adanya kunjungan Marco Polo pada tahun 1293. Masuk ke sumber sejarah, sumber-sumber yang mengenai tentang Kerajaan Perlak ini sendiri. Bahwasanya yang pertama yaitu dari kitab Idrol Haq, yaitu karangan dari Abu Ishaq Makarani Al-Fasi, dan yang kedua yaitu adanya silsilah raja-raja Perlak ataupun Kerajaan Pasai yang ditulis oleh Syed Abdullah bin Said Habib Saifuddin. Yang ketiga yaitu adanya berita Marco Polo pada waktu pulang dari Cina. Marco Polo singgah di negeri yang disebut dengan Fair Lake ataupun yang sudah memeluk agama Islam. Atau masuk ke kehidupan politik Kerajaan Perlak. Sebelum berdirinya Kerajaan Perlak ini, wilayah Kerajaan Perlak telah berdiri sebuah kerajaan atau pemerintahan Buddha yang rajanya merupakan keturunan dari Maharaja Pohela, di mana yaitu seorang raja Siam. Yaitu pada saat itu adanya perubahan dari suatu pemerintahan Buddha menjadi kerajaan Islam dimulai dari tahun 1173 Hijriah ataupun tahun 800 Masehi, di mana pada waktu itu semua kapal dagang saudagar Islam dari Teluk Kembe atau Guzarat merapat di Bandar Perlak ataupun di Kerajaan Perlak. Pada saat itu juga rombongan itu dipimpin oleh Nakhoda Khalifah, di mana adanya tujuan saudagar Islam ini datang ke Kerajaan Perlak yaitu untuk berdagang dan menyebarkan ajaran-ajaran agama Islam. Berikut ini ada dua dinasti ataupun pemerintahan yang memerintah di Kerajaan Perlak, yaitu pertama dinasti Sayyid Maulana. Yang pertama yaitu dipimpin oleh Aladdin Sayyid Maulana Abdul Aziz Shah tahun 844 sampai 864 Masehi. Selanjutnya digantikan dengan Aladdin Sayyid Maulana Abdul Rahim Shah tahun 864 sampai 888 Masehi. Yang ketiga yaitu digantikan oleh Aladdin Sayyid Maulana Abbas Shah tahun 888 sampai 913 Masehi. Yang keempat yaitu digantikan oleh Aladdin Sayyid Maulana Ali Mughayat Shah tahun 915 sampai 918 Masehi. Dan yang kedua yaitu adanya dinasti Makdum Zonan. Yang dipimpin oleh dinasti Makdum Zonan ini yang pertama yaitu Makdum Aladdin Malik Abdul Zohan Qadir Shah Johan Berdaulat tahun 306 sampai 310 Hijriah. Yang kedua yaitu digantikan oleh Makdum Aladdin Malik Muhammad Amin Shah Johan Berdaulat yaitu tahun 310 sampai 334 Hijriah. Yang selanjutnya digantikan oleh Makdum Alim Abdul Malik Shah Johan Berdaulat tahun 334 sampai 361 Hijriah. Kita masuk ke kehidupan ekonomi Kerajaan Perlak. Yaitu Kerajaan Perlak ini memiliki letak yang strategis. Karena letaknya yang strategis tersebut, maka kapal-kapal perniagaan dari manapun melintas ke Selat Malaka yang hampir dipastikan akan singgah ataupun bahkan berdagang di Kerajaan Perlak tersebut. Kerajaan Perlak ini juga adanya hubungan antar kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dengan Kerajaan Perlak. Tiga, kita masuk ke Kerajaan
Aceh Darussalam, yaitu kerajaan Aceh Darussalam ini berdiri pada tahun 1496 di wilayah kerajaan Lamuri, yaitu kemudian Aceh Darussalam ini memperluas wilayah kerajaannya di berbagai wilayah seperti wilayah kerajaan Dayak, kerajaan Pedir, kerajaan Lidi, kerajaan Nakur. Adapun dalam sistem pemerintahannya kerajaan Aceh ini yaitu dipimpin tertinggi yaitu sultan. Tetapi pada waktu itu banyak dikendalikan oleh orang-orang kaya, dan menurut cerita Aceh juga pada saat itu seorang sultan yang diturunkan dari jabatannya yaitu Sultan Sri Alam pada tahun 1579, yang akibatnya ia membagikan hartanya kepada pengikutnya. Yang kedua yaitu kita masuk ke kondisi geografi kerajaan Aceh Darussalam, yaitu pusat kerajaan Aceh Darussalam ini diperkirakan terletak di kota Banda Aceh sejak abad itu. Sejak saat itu Aceh Darussalam mempunyai pelabuhan transio atau transit yang sangat ramai. Di sebelah utara Bandar Aceh ini berbatasan langsung dengan Selat Malaka, dan sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra India. Masuk kita ke kondisi politik. Selanjutnya kita masuk ke kondisi politik kerajaan Aceh Darussalam. Sultan Ali Mughayat Shah mendirikan kerajaan Aceh Darussalam ini sekitar abad ke-16, yaitu ia memerintah kerajaan Aceh pada tahun 1514 sampai 1528. Pada masa pemerintahannya ini Sultan Ali berhasil menaklukkan kerajaan Pidi dan Samudra Pasai dan Daya serta memperluas wilayahnya sehingga berbatasan dengan Samudra Pasai. Kerajaan Darussalam ini juga berusaha menyerang Malaka yang dikuasai oleh Portugis, dan serangan ini direncanakan oleh Sultan Alauddin Hayat Shah Al-Qahar untuk melaksanakan serangannya. Selanjutnya kita masuk ke kehidupan ekonomi kerajaan Aceh Darussalam. Kegiatan ekonomi di kerajaan Aceh Darussalam berkembang seiring dengan berjalannya politik luar negeri yang dilakukan kerajaan Aceh Darussalam ini, yaitu kekuasaan Portugis di Malaka turut menyebabkan berkembangnya Aceh sebagai kota pelabuhan ataupun bandar. Kegiatan ekonomi yang sangat berkembang ataupun di kerajaan Aceh Darussalam ini seiring dengan berjalannya politik luar negeri, seperti yang saya katakan tadi, seperti adanya politik luar negeri. Dalam buku Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 3 pernah jelaskan bahwasannya kedatangan peradaban Islam pada abad ke-16 sampai ke-17, Aceh Darussalam merupakan salah satu kerajaan penghasil lada di Indonesia. Pada saat itu permintaan pasar internasional terhadap tanaman lada itu cukup tinggi, dan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda tanaman lada ini diusahakan secara maksimal dan dikembangkan sebagai komoditi perdagangan utama di kerajaan Aceh Darussalam. Kita masuk ke kehidupan sosial budaya di kerajaan Aceh Darussalam, yaitu sistem pendidikan keagamaan di Aceh Darussalam ini menghasilkan beberapa ulama ternama yang ahli dalam bidang agama ataupun kesastraan. Para ulama tersebut antara lain yaitu Hamzah Fansuri, yaitu menulis kitab Tabian fi Marifati al-Ud Adian ataupun Rani. Selain itu ada Syamsuddin al-Sumatrani, selanjutnya ada Naruddin ar-Raniri. Dan adapun peninggalan kerajaan Aceh Darussalam itu yang pertama yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, yang kedua yaitu Gunungan atau dibangun oleh Sultan Iskandar Muda, yang ketiga yaitu Masjid Tua Indrapuri. Adapun masa keruntuhan kerajaan Samudra Pasai ini diakibatkan karena tidak adanya penerus yang mampu mengatur daerah kerajaan Aceh tadi yang sangat luas, yang penyebabnya banyak daerah-daerah yang ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan lain, dan juga adanya banyaknya yang melepaskan diri seperti Johor, Pahang, Minangkabau, dan lain-lain.
Adapun penyebab lainnya itu ada beberapa faktor juga, yaitu adanya menguatnya negara penjajah. Yang kedua yaitu perebutan kekuasaan pewaris tahta Aceh. Yang ketiga yaitu adanya perang saudara. Yang keempat yaitu adanya pembayaran upeti ke sultan. Yang kelima yaitu ditolaknya persekutuan dengan Perancis. Yang keenam yaitu Sultan Mahmudiyah yang masih muda dan belum mampu menjadi penguasa di kerajaan Aceh Darussalam tadi. Yang kelima, yang ketujuh yaitu adanya perang Aceh. Masuk yang keempat yaitu kerajaan Islam di Riau, yaitu adanya Siak, Kampar dan Indragiri. Di mana kerajaan Siak ini adalah kerajaan Islam pertama yang berdiri di Siak Sri Indrapura, yaitu kerajaan ini merupakan kerajaan Melayu yang pernah berdiri di Kabupaten Siak. Dalam perkembangannya di tengah tekanan imperialisme Eropa, bahwasanya Kesultanan Siak ini muncul menjadi sebuah kekuatan yang diperhitungkan di pesisir timur akan menjadi jangkauan pengaruh kerajaan yang cukup jauh, karena yakni hingga ke Sambas bahwasanya ataupun di Kalimantan Barat. Kerajaan ini sekaligus mengendalikan ataupun jalur pelayaran antara Sumatera dan Kalimantan. Kita masuk ke kehidupan sosial budaya di kerajaan Aceh Darussalam, yaitu sistem pendidikan keagamaan di Aceh Darussalam ini menghasilkan beberapa ulama ternama yang ahli dalam bidang agama ataupun kesastraan. Para ulama tersebut antara lain yaitu Hamzah Fansuri, yaitu menulis kitab Tabian fi Marifati al-Ud Adian ataupun Rani. Selain itu ada Syamsuddin al-Sumatrani, selanjutnya ada Narudin ar-Raniri. Dan adapun peninggalan kerajaan Aceh Darussalam itu, yang pertama yaitu Masjid Raya Baitur Rahman, yang kedua yaitu Gunungan atau dibangun oleh Sultan Iskandar Muda, yang ketiga yaitu Masjid Tua Indrapuri. Adapun masa keruntuhan kerajaan Samudra Pasai ini diakibatkan karena tidak adanya penerus yang mampu mengatur daerah kerajaan Aceh tadi yang sangat luas, yang penyebabnya banyak daerah-daerah yang ditaklukkan oleh kerajaan-kerajaan lain, dan juga adanya banyaknya yang melepaskan diri seperti Johor, Pahang, Minangkabau dan lain-lain. Adapun penyebab lainnya itu ada beberapa faktor juga, yaitu adanya menguatnya negara penjajah. Yang kedua yaitu perebutan kekuasaan pewaris tahta Aceh. Yang ketiga yaitu adanya perang saudara. Yang keempat yaitu adanya pembayaran upeti ke sultan. Yang kelima yaitu ditolaknya persekutuan dengan Perancis. Yang keenam yaitu Sultan Mahmudiyah yang masih muda dan belum mampu menjadi penguasa di kerajaan Aceh Darussalam tadi. Yang kelima, yang ketujuh yaitu adanya perang Aceh. Adapun peninggalan kerajaan Siak, yang pertama yaitu adanya Masjid Raya Pekanbaru, yang merupakan masjid tertua Pekanbaru yang dibangun pada abad ke-18, tepatnya tahun 1762. Kedua yaitu kerajaan Indragiri. Kerajaan Indragiri ini dibawahi oleh Kemaharajaan Melayu sebelum tahun 1641 yang berhubungan erat dengan Portugis. Tetapi setelah Melaka diduduki oleh FOC, kerajaan Indragiri ini mulai berhubungan dengan FOC dan mendirikan kantor dagangannya di Indragiri berdasarkan perjanjian 28 Oktober 1664. Pada masa itu juga pemerintahan Sultan Indragiri ke-17 ini, Undang-Undang Indragiri disusun oleh Sultan Indragiri I, yaitu adalah Sultan Abdul Zalil Shah. Selanjutnya peninggalan kerajaan Indragiri ini, yaitu yang pertama, Renggat adalah salah satu rumah peninggalan kerajaan Indragiri, di mana rumah ini adalah rumah tinggi yang berada di Kelurahan Kampung Besar Kota ataupun Kecamatan Renggat, Kabupaten Indragiri Hulur. Masuk yang ketiga yaitu Kerajaan Kampar. Kerajaan Kampar ini berdiri sejak abad ke-15, di mana berada di bawah kerajaan Malaka. Namun sejak saat itu masa pemerintahannya Sultan Abdullah di Kampar, kerajaan Kampar ini tidak mampu menghadap Sultan Mahmud Syah tadi yang pertama sebagai pemegang kekuasaan kemaharajaan Melayu. Yang akibatnya dari masalah itu tadi, bahwasanya Mahmud Syah yang
Mahmud Syah I mengirimkan pasukannya ke Kampar, tapi Abdullah minta bantuan, berhasil mempertahankan Kampar karena meminta bantuan dari Portugis. Masuk kita ke peninggalan kerajaan Kampar. Banyak bukti-bukti atau peninggalan kerajaan Kampar ini yang menggambarkan kebesaran kerajaan Kampar itu. Salah satunya yaitu Masjid Kubro yang terdapat di desa Kota Perambahan, Kecamatan Kampar Timur. Masjid ini dibangun oleh Sultan Mahmud Raja dari Malaka, dan di mana masjid ini sekitar abad ke-15. Kelima, Kerajaan Jambi, yaitu kejayaan Majapahit pasca kemunduran Sriwijaya mendorong pengembaraan sebagai keturunan Raja Majapahit ke Sumatera untuk membangun pusat-pusat kekuasaan baru, di mana adanya Aditya Warman, keturunan Raja Majapahit yang datang ke Sumatera lalu menikah dengan Ratu Mandi atau Putri Minang, yang pasangan itu memiliki dua orang anak, dan yaitu Putri Selaras Pinang Masa dan Angga Warman. Yaitu kehidupan geografi pada Kerajaan Jambi itu terletak di Sungai Batanghari. Sungai ini yang sangat mendukung kehidupan masyarakat Kerajaan Jambi. Yang kedua, masuk ke kehidupan politik Kerajaan Jambi. Menurut kitab Silsilah Keturunan Raja Jambi, Kerajaan Jambi didirikan oleh Datuk Paduka Bahalo, yaitu berdasarkan legenda setempat Datuk Bahalo yaitu adalah orang Turki yang terdampar di Pulau Berhala. Lalu kita masuk ke kehidupan ekonomi Kerajaan Jambi tadi, yaitu keberadaan Sungai Batanghari sangat bermanfaat bagi kehidupan ekonomi masyarakat Jambi, di mana sebagian besar penduduk Kerajaan Jambi ini bermata pencarian sebagai pedagang. Yaitu kegiatan berdagang masyarakat Jambi ini berkembang sejak awal abad Masehi, dan dalam catatan Pelhulu atau Musafir Cina bahwa pedagang Persia yang beragama Islam telah sampai di wilayah Jambi ini untuk melakukan kegiatan perdagangan. Dan adapun kehidupan agama di Kerajaan Jambi ini yaitu terjadi karena bersamaan dengan melemahnya kekuasaan Kerajaan Sriwijaya sekitar tahun 1500-an, yang Kerajaan Jambi ini dipimpin oleh Rangkayo Hitam tahun 1500 sampai 1515. Para penyebar agama Islam ini menduduki berbagai jabatan penting di kerajaan tersebut. Maka dari itu akibatnya beberapa elemen kebudayaan lokal bernuansa Islami semakin berkembang di Jambi. Masuk yaitu kehidupan sosial budaya, di mana sosial budaya di kehidupan Kerajaan Jambi ini yaitu masyarakat Kerajaan Jambi ini mengembangkan dua sistem pertanian, yaitu ada yang pertama pertanian sawah dengan memanfaatkan Sungai Batanghari tadi sebagai sarana pengaliran. Yang kedua yaitu pertanian yang dikembangkan dengan membakar hutan sebagai lahan pertaniannya. Yaitu adapun peninggalan Kerajaan Jambi ini, yang pertama makam Rajo Rajo. Yang kedua yaitu Candi Muara Jambi. Yang ketiga yaitu Kota Tua Batanghari. Yang keempat yaitu Menara Air. Yang kelima yaitu Kelenteng Hotea. Yang keenam yaitu adanya Rumah Batu Pengelan Wirokusumo. Yang ketujuh yaitu adanya Masjid Fala. Yang kedelapan adanya Istana Abdurrahman Taha Saifuddin. Masuk kita ke munduran dari ataupun keruntuhan dari Kerajaan Jambi tadi, yaitu kejayaannya pada abad ke-17, dan yang memerintah itu adalah Sultan Abdul Jalil yang mendeklarasikan diri sebagai Sultan Agung. Lalu ia melepaskan diri dari hegemoni Kesultanan Mataram di Jawa dan merosot perdagangan lada serta banyaknya hutang kerajaan yang ditumpuk oleh raja dan para penggemar. Tiba dari hancurnya perekonomian di Kerajaan Jambi tadi, yaitu munculnya konflik yang melanda kerajaan itu, yaitu konflik antar suku di kawasan hulu Kerajaan Jambi dan juga konflik dengan negara tetangga sendiri, yaitu Palembang. Jambi diberhentikan. Jambi sesungguhnya tidak menganut
monarki absolut, tetapi jabatan raja bisa diberhentikan atas kesempatan kerabatan kerajaan yang mewakili suku-suku yang bermukim di wilayah Jambi tadi, seperti Sultan Astara Inggalaga yang dimazulkan pada abad ke 1743. Sekian dari penjelasan saya mengenai video pembelajaran ini. Apabila ada kesalahan perkataan ataupun persalahan penyampaian, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.